Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Mendengar nyaring tajam yang dikeluarkan Ratu Medusa dari dalam api surgawi, tubuh Xiao Yan bergidik dingin. Tatapannya melewati penutup daun bambu dan melihat gugusan api berwarna hijau di udara. Di dalamnya, ular ungu raksasa itu dengan liar mengobrak-abrik tubuh besarnya. Dengan tempat-tempat yang terlihat oleh mata Xiao Yan, dia bisa dengan jelas melihat bahwa sisik ular di tubuh ular ungu itu mulai dengan cepat menjadi terdistorsi tidak lama setelah mereka memasuki api surgawi. Akhirnya, mereka hangus hitam oleh api surgawi sebelum jatuh lemah dari tubuh ular ungu itu. Setelah sisik ular jatuh dari tubuhnya, darah segar berwarna merah cerah mulai keluar. Namun, segera setelah darah segar muncul, itu dibakar menjadi ketiadaan oleh suhu menakutkan, Heavenly Flame. Akhirnya, tubuh ular ungu memiliki garis-garis baru bekas luka berwarna darah yang menakutkan. Zi. Berdiri di pulau kecil, Xiao Yan bahkan bisa mendengar suara mencicit yang dipancarkan dari api surgawi. Karena darah segar dengan cepat hilang, tubuh besar ular ungu itu juga menyusut dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Untuk seorang ratu yang angkuh dan kuat yang akan dibuat untuk mengeluarkan nyaring menusuk liar ini, sulit untuk membayangkan jenis rasa sakit yang hebat yang sedang dialami oleh Ratu Medusa saat ini. Di bawah pembakaran, api surgawi, rasa sakit yang dia rasakan bukan hanya rasa sakit di permukaan tubuh. Bahkan jiwanya tidak akan bisa lepas dari pembakaran. Rasa sakit seperti itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Berdiri di atas batu yang jauh, Xiao Yan menatap tajam ke arah gugusan api dengan wajah pucat. Lengking Ratu Medusa yang menusuk yang menyebabkan hati seseorang bergetar memberinya kejutan yang luar biasa. Dia harus mengakui bahwa wanita ini keras kepala bias dan gila. Pergerakan yang disebabkan oleh Ratu Medusa benar-benar terlalu besar dengan suara nyaring yang menusuk terdengar di lebih dari setengah kota. Seketika, orang-orang ular yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke atap dan menyaksikan wilayah di mana cahaya ungu sangat kaya dengan ekspresi terkejut. Ada beberapa yang ingin bergegas tetapi terhalang oleh cahaya ungu yang ganas dan kuat. Mereka hanya bisa berdiri di luar dan dengan cemas menyaksikan ular ungu besar itu layu dengan intens di dalam nyala api berwarna hijau dari kejauhan. Di langit, sesosok cahaya dengan cepat menuju ke cahaya ungu ini. Sesaat kemudian, itu berhenti di luar cahaya ungu, menampakkan wajah serius Gu He. Apakah Ratu Medusa mulai berevolusi? Gu He menyaksikan nyala api berwarna hijau jauh bersinar terang dengan fokus besar saat dia berkata dengan lembut. Tanpa disadari, kedua telapak tangannya saling berpelukan sambil tertawa getir. Apakah kita tidak punya pilihan lain selain duduk di sini dan menunggu hasilnya? Guru, itu apa yang kita lakukan sekarang? Memalingkan kepalanya dan melihat orang-orang di sekitarnya yang datang setelah diperingatkan, Xiao Yan mengerutkan kening. Dia kemudian menyaksikan kumpulan api berwarna hijau yang sepertinya telah mengubah udara sebelum mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Tunggu saja. Api inti teratai hijau saat ini telah diprovokasi oleh Ratu Medusa dan menjadi lebih liar dan kejam. Apapun yang mendekati jarak tertentu darinya akan dibakar menjadi ketiadaan, kata Yao Lao tanpa daya. Mendengar ini, tatapan Xiao Yan menyapu api berwarna hijau. Dia menemukan bahwa kolam kecil yang awalnya diisi dengan air mancur dingin roh es telah menjadi lubang hitam kosong. Sekilas, lubang kosong itu setidaknya memiliki kedalaman lebih dari 10 meter. Selain itu, pohon bambu di sekitar api surgawi secara instan berubah menjadi abu. Saat angin bertiup kencang, hutan bambu besar berubah menjadi dataran datar. Kekuatan destruktif yang menakutkan, Xiao Yan menyeka keringat dari wajahnya. Dia merasa udara di sekitarnya menjadi semakin panas. Mengguncang tubuhnya sedikit, dia memanggil jubah api ungu ke permukaan tubuhnya dan mundur beberapa langkah. Baru setelah itu dia merasa sedikit lebih baik. Di dalam nyala api berwarna hijau,
nyaring tajam Ratu Medusa berlanjut selama hampir setengah jam sebelum mereka secara bertahap menjadi lebih lemah. Pada saat ini, tubuh besar ular ungu itu sepertinya telah berhenti meronta-ronta karena energinya telah habis. Tubuhnya, yang awalnya ditutupi oleh sisik berwarna ungu yang indah, sekarang menjadi hangus hitam dan menyusut menjadi ukuran 20-30 kaki dari panjang lebih dari 100 kaki. Sulit membayangkan berapa banyak tulang, daging dan darah yang telah dibakar di dalam nyala api itu. Di luar tirai cahaya berwarna ungu, semakin banyak orang ular berdiri di atap dengan tatapan kosong menatap ular ungu yang menggeliat. Jeritan teriakan ular ungu terdengar ke seluruh kota, menyebarkan suasana terpencil yang menutupi kota suci suku ular. Di dalam nyala api berwarna hijau, tubuh Ratu Medusa terbaring diam dan diam, memungkinkan api inti teratai hijau untuk terus membakar tubuhnya. Bau gosong samar perlahan keluar. Apakah dia gagal? Di luar tirai berwarna ungu, orang berjubah hitam tiba-tiba muncul di samping Guhe. Mengamati Ratu Medusa yang telah berhenti bergerak di dalam api surgawi, dia menghela nafas yang tidak bisa dijelaskan. Dia terdiam sesaat sebelum dia membungkukkan tubuhnya ke tempat Ratu Medusa berada. Meskipun karakternya angkuh dan acuh tak acuh, dia merasa bahwa dia harus memberikan rasa hormat yang sesuai untuk ratu ini yang berani membiarkan api surgawi membakar tubuhnya untuk berevolusi. Mengamati api berwarna hijau, Guhe di sampingnya juga menghela nafas lembut. Ratu Medusa ini yang pernah membuat sakit kepala bagi yang kuat di dalam kekaisaran Jiama telah jatuh dengan cara seperti itu. Itu seperti sebuah drama. Setelah pekikan nyaring Ratu Medusa menghilang, seluruh kota secara bertahap jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Sesaat kemudian, banyak pasang tatapan penuh kebencian beralih ke Guhe dan orang berjubah hitam di udara. Mengabaikan tatapan penuh kebencian itu, orang berjubah hitam itu menatap acuh tak acuh pada gugusan api berwarna hijau di kejauhan. Sesaat kemudian, alis di bawah jubah hitam sedikit menyatu. Mengangkat kepalanya, dia melihat langit yang tiba-tiba menjadi lebih gelap. Setelah terdiam beberapa saat, suaranya yang dingin menjadi sedikit lebih serius, ada yang salah. Apa itu? Mendengar ini, ekspresi Guhe menegang dan dia buru-buru bertanya. Energi alam di sini tiba-tiba melonjak. Orang berjubah hitam itu melihat ke langit dan berkata dengan tenang. Melihat situasinya, Guhe juga buru-buru mengangkat kepalanya dan memperhatikan langit. Ekspresinya langsung berubah. Langit yang semula cerah dan cerah tiba-tiba menjadi lebih gelap. Sekelompok awan gelap yang asalnya tidak diketahui perlahan menutupi langit. Perubahan mendadak itu juga menyebabkan semua orang tercengang saat mereka menatap situasi di langit. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Bang! Raungan guntur tiba-tiba dipancarkan dari awan gelap. Kilatan kilat perak melintas dengan cepat ke seluruh langit, seperti banyak ular panjang berwarna perak. Apa yang terjadi? Merasakan energi liar yang terkandung di dalam awan gelap, Guhe menelan ludahnya dan bertanya dengan datar. Orang berjubah hitam itu menatap tajam ke awan gelap di langit. Dengan suara muram, dia berkata, "Saya pernah membaca sebuah buku kuno. Di dalamnya, tercatat bahwa ketika binatang ajaib legendaris dari zaman kuno lahir atau ketika kekuatan mereka ditingkatkan, mereka akan menyebabkan beberapa fenomena alam karena banyaknya energi yang tidak terkoordinasi dalam tubuh mereka. Namun, semua kelas monster sihir legendaris ini adalah eksistensi yang sangat kuat. Yang teratas di antara mereka bahkan bisa dibandingkan dengan Douzong atau Douseng manusia. Di benua Doki saat ini, kelas monster sihir legendaris yang ada sangat jarang terlihat. Melihat situasinya, kemungkinan terbesar mungkin ini disebabkan oleh Ratu Medusa." Petik 2. Maksudmu, dia telah berhasil berevolusi? Mata Guhe menciut saat dia bertanya dengan suara kaget. "Saya tidak yakin." Orang berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. "Apakah kita perlu mundur?" Guhe mengatupkan alisnya dan bertanya dengan ragu-ragu yang terlihat dalam suaranya. "Mari kita tunggu dulu. Bahkan jika dia berhasil berevolusi,
dia akan kehilangan cukup banyak energi setelah dibakar di api surgawi untuk waktu yang lama. Dalam situasi seperti itu, menemukan tempat yang tenang untuk memulihkan diri akan menjadi pilihan paling bijak untuknya. Orang berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pendapatnya. Ini, baiklah. Kita lihat saja. Mendengar pendapat itu, Guhe ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia akan menaikkannya ketika raungan keras terdengar dari awan di atas kepalanya. Dalam sekejap, langit menjadi cerah saat petir berwarna perak yang sangat besar ditembakkan dari awan, melewati tirai cahaya berwarna ungu dan menghantam kelompok api berwarna hijau. Petir muncul dan menghilang dengan cepat. Sebelum deru petir menghilang dari telinga semua orang, awan gelap di langit mulai menghilang dengan cepat. Sesaat kemudian, sinar matahari yang terik sekali lagi menutupi seluruh kota. Gempa susulan berangsur-angsur menghilang dari telinga semua orang. Banyak orang dengan tergesa-gesa mengarahkan pandangan mereka ke tirai cahaya berwarna ungu. Namun, setelah petir menyambar, kabut berwarna hijau samar mulai merembes dari pulau kecil, secara efektif menghalangi pandangan semua orang. Kabut berwarna hijau adalah sesuatu yang dilepaskan saat petir sebelumnya menghantam api surgawi. Itu dapat mengikis kekuatan spiritual seseorang. Apapun yang terjadi di dalam telah sepenuhnya diisolasi. Setelah menyapu persepsi spiritualnya di dalam tirai cahaya, Guhe menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemberut. "Tunggu sampai tersebar." Orang berjubah hitam itu berkata dengan tenang. Guhe mengangguk. Namun, doki di tubuhnya secara bertahap mulai mengalir, bersiap untuk mundur kapan saja. Saat petir dari langit menerpa, Xiaoyan memilih bersembunyi di balik batu besar. Meskipun dia melakukan ini, dampak yang sangat besar dari petir tersebut masih mengguncang batu besar itu menjadi bubuk. Jika Yao Lao tidak bertindak untuk melindunginya di saat-saat genting, Xiaoyan mungkin telah dipukul sampai mati oleh kekuatan ini di tempat. Apa petir yang menakutkan? Mendaki dari tanah, Xiaoyan menatap pulau kecil yang sudah kosong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Apa yang terjadi di dalam? Xiaoyan menepuk debu di tubuhnya dan menyaksikan kabut berwarna hijau pekat di sekelilingnya. Dia sedikit mengernyit dan perlahan berjalan menuju ke tengah. Saat dia secara bertahap berjalan menuju tengah pulau kecil, api berwarna hijau di udara sekali lagi muncul. Namun, nyala api berwarna hijau telah kembali ke ukuran telapak tangan aslinya. Itu melayang dengan tenang di udara, berulang kali mengubah bentuknya. Menurunkan pandangannya dari api surgawi, dia menemukan seekor ular besar hitam hangus tergeletak di tanah dengan tenang tanpa suara sedikit pun. Tubuhnya yang sedingin es tidak berbeda dengan ular mati. Apakah dia gagal? Mengamati ular besar yang sangat menyusut yang bagian luarnya telah dibakar sampai-sampai menjadi agak menakutkan, Xiaoyan menarik napas dengan lembut. Apakah Do Huang dari generasinya menghilang begitu saja dengan cara ini? Kita harus pergi dan mendapatkan api surgawi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan lembut, membuat jalan memutar di sekitar mayat ular besar itu dan tiba di bawah api surgawi. Dia baru saja akan bertanya kepada Yao Lao bagaimana menanganinya ketika suara kaca yang lembut tiba-tiba terdengar di belakangnya. Mendengar suara tiba-tiba ini, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Dia perlahan menoleh dan menghadapi sumber suara. Segera, matanya menyusut menjadi seukuran jarum. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.